Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsih, NIM 202101050006. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Hartono MPD, dan teman-temanku yang aku sayangi. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang saya rangkai yang berjudul Peran Guru dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Poin 1. Perkembangan anak usia dini. Pemahaman terhadap perkembangan anak usia dini adalah faktor yang penting yang harus dimiliki guru dalam rangka optimalisasi potensi anak. Bahwa terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu kesadaran personal, kesadaran emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik. Pemahaman terhadap perkembangan anak tersebut dapat disimpulkan meliputi aspek kognitif, intelektual, fisik motorik, bahasa, sosial, lemonisasi, serta pemahaman nilai-nilai moral dan agama. A. Aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif. Terhadap perkembangan kognitif sesuai dengan teori adalah 1. Tahap sensorimotor usia 2 tahun. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak refleks, bahas awal, waktu sekarang, dan ruang yang sangat dekat saja. 2. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Masa ini kemampuan menerima rangsangan yang masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Persepsi waktu dan tempat masih terbatas. 3. Tahap konkret operasional 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, dan mendekatkan, melipat, dan membagi. 4. Tahap formal operasional usia 11-15 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, mampu berpikir abstrak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa anak usia dini berada dalam tahap sensori motor dan praoperasional. Sesuatu fase perkembangan kognitif yang ditandai dengan berfungsinya kemampuan berpikir secara simbolis. Dalam tahap perkembangan selanjutnya, proses belajar anak usia dini dilakukan secara bertahap yang membantu anak membangun pengetahuan sebelumnya dan menginternalisasi informasi baru. Dengan demikian, anak belajar secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. B. Aspek fisik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan
pengendalian pergerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot. Keterampilan motorik anak terdiri atas keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan motorik anak usia 4-5 tahun lebih banyak perkembangan daripada motorik kasar. Pada usia 5 tahun baru terjadi perkembangan motorik halus dan kapasitas mereka semakin besar, memungkinkan mereka untuk berlari, melompat, memanjat lebih cepat, lebih jauh, dan lebih baik. Pada usia 4 tahun, anak-anak masih suka jenis gerakan sederhana seperti jingkrak-jingkrak, melompat, dan berdiri ke sana kemari. Hanya demi kegiatan itu sendiri, tapi mereka sudah berani mengambil resiko. Walaupun mereka sudah dapat memanjat tangga dengan satu kaki setiap tiang anak tangga untuk beberapa lama, mereka baru saja mulai dapat turun dengan cara yang sama. Pada usia 5 tahun, anak-anak bahkan lebih berani mengambil resiko dibanding ketika mereka berusia 4 tahun. Mereka lebih percaya diri melakukan ketangkasan yang mengerikan, seperti memanjat suatu objek, berlari kencang, dan suka berlomba dengan temannya. Pada usia 5 tahun, koordinasi motorik halus dan motorik halus anak-anak semakin meningkat. Tangan, lengan, dan tubuh bergerak bersama di bawah komando yang lebih baik dari mata. Poin 2. Peran guru dalam perkembangan anak usia dini. Dijelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan peranan guru dan lingkungan keluarga dalam mengembangkan potensi anak. Diawali dengan hasil penelitian mengenai beberapa faktor lingkungan keluarga yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. A. Faktor genetis dan pola asuh yang memengaruhi kebiasaan anak. B. Aturan perilaku. Guru sebaiknya tidak banyak menentukan aturan perilaku dan dalam sekolah. C. Sikap guru yang humoris, suka bercanda sebagai lelucon yang biasa terjadi pada lingkup sekolah. D. Pengakuan dan penguatan pada usia dini dengan memperhatikan tanda-tanda seperti pola pikir khusus atau kemampuan memecahkan masalah yang tinggi sebelum anak mencapai umur 3 tahun. E. Gaya hidup guru mempunyai minat yang sama seperti sikap gurunya. F. Trauma. Anak yang lebih banyak mengalami trauma mempunyai kemampuan belajar dan pengalaman yang dilalui. Guru sebaiknya mampu melihat beberapa kelebihan pada anak, baik yang tampak secara mata maupun berupa bakat terpendam. Guru hendaknya lebih memfokuskan perhatian pada kelebihan yang dimiliki anak dan mengarahkan ke arah yang tepat. Peran guru dalam memotivasi bakat dan minat anak antara lain dapat dilakukan dengan cara 1. Mengajarkan anak untuk mengharapkan keberhasilan. 2.
sesuaikan pendidikan anak dengan minat dan gaya belajarnya. 3. Anak harus belajar bahwa diperlukan keuletan untuk mencapai keberhasilan. 4. Anak harus belajar tanggung jawab dan belajar menghadapi kegagalan. Poin 3. Sikap guru yang menunjang pengembangan potensi anak. Dari berbagai penelitian yang diperoleh bahwa hasil sikap guru yang memupuk potensi anak adalah 1. Menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkannya. 2. Memberi waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berkarya. 3. Membolehkan anak untuk mengambil keputusan sendiri. 4. Mendorong anak untuk banyak bertanya. 5. Meyakinkan anak bahwa guru menghargai apa yang ingin dicoba dan dilakukan untuk dihasilkan. 6. Menunjang dan mendorong kegiatan anak. 7. Menikmati kecerdasannya bersama anak. 8. Memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak. 9. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja. 10. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan anak. Poin 4. Sikap guru yang tidak menunjang perkembangan potensi anak. Sikap guru yang tidak menunjang perkembangan potensi anak adalah 1. Mengatakan kepada anak bahwa ia dihukum jika berbuat salah. 2. Tidak memperbolehkan anak marah kepada guru. 3. Tidak boleh mempertanyakan keputusan guru. 4. Tidak memperbolehkan anak bermain dengan anak lain yang mempunyai pandangan dan nilai yang tidak baik. 5. Anak tidak boleh berisik. 6. Guru ketat mengawasi kegiatan anak. 7. Guru memberikan saran-saran yang spesifik tentang penyelesaian tugas. 8. Guru kritis terhadap anak dan menolak gagasan anak. 9. Guru tidak sabar dengan anak. 10. Guru dengan anak adu kekuasaan. 11. Guru menekan dan memaksa anak untuk menyelesaikan tugas. Kesimpulan, potensi anak usia dini dapat terwujud jika guru sangat peduli terhadap perkembangan anak-anaknya dan anak bisa diberi kebebasan untuk dapat mengembangkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Guru dapat menstimulus anak dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh rasa ingin tahu dan jiwa penjelajahannya. Selain itu, guru juga perlu menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan anak tanpa harus terlibat atau intervensi terlalu jauh dalam kegiatan mereka. Saran, kegiatan pembelajaran bermain peran merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di TK dan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian terbukti mampu meningkatkan kemampuan berbicara anak. Untuk itu ada beberapa saran yang disampaikan peneliti, yaitu di sekolah. Bagi lembaga TK khususnya disarankan untuk meningkatkan kualitas TK dengan memberi kesempatan kepada para pendidiknya melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian tindakan kelas atau meningkatkan perkembangan anak sebagai dasar pendidik anak yang akan berguna untuk masa depannya. Bagi guru hendaknya
dalam melaksanakan pembelajaran sebaiknya menggunakan atau memberi metode-metode yang bervariasi seperti metode bermain dan sehingga menyenangkan bagi anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.